Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kakak-kakak di episode ketiga. Kita menyambung episode yang kemarin, yaitu mengenai seorang sosok kakak pelatih yang pernah mengabdi di Papua selama 5 tahun. Banyak yang bisa kita gali, banyak yang bisa kita ambil hikmah. Nah, sekarang saya ketemu lagi dengan Kak Haji Norbang. Assalamualaikum Kak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Haji, sehat ya Kak ya? alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong, kita ini para pemirsa Haji Tojid sedang menunggu episode kita ini, yaitu kelanjutan dari pengalaman kakak untuk bercerita kepada kita yang bisa kita ambil hikmah, terutama untuk generasi muda sekarang, para pembina, para pelatih, dan guru-guru kita yang ada di Indonesia khususnya, Jawa Timur, Indonesia umumnya, Jawa Timur khususnya. Kak, ini yang kemarin kita terakhir cerita tentang Kak Nurkalis mengatakan istrinya hampir 18 bulan, 18 perjalanan, 18 jam perjalanan menuju kota untuk mencari dokter ya kan, ya. Sehingga sampai 1 bulan di sana melahirkan sekalian baru kembali. Nah, sekarang kita ingin menggali lagi budaya-budaya saudara-saudara kita yang di Papua. Kira-kira model rumahnya kayak gitu, diberi nama apa, senjatanya apa, serta yang lain enggak. Monggo, Kak Nurkalis. Terima kasih Kak Haji. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Sebelumnya saya ucapkan selamat pada saudara-saudaraku pembina Pramuka di Nagiri dan alumni Papua yang ada di Jawa Timur, dan anak-anakku yang sudah menjadi guru atau menjadi apapun, yang sudah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ini. Saya ucapkan selamat berjuang, semoga sukses semuanya. Amin, amin, amin. Sukses Papua. Sukses. Untuk mengenai budaya Kak Haji, Ya. Di sana ada rumah adat yang atapnya seperti setengah lingkaran. Itu atapnya itu terbuat dari apa? Dari rumbe. Rumbe itu apa? Alang-alang. Alang-alang itu ya. Alang-alang atau rumput rawa. Rumput rawa itu dirakit-rakit gitu ya. Ya, dirakit-rakit sedemikian rupa, buat rangkanya dulu, kemudian disusun terus ditali keliling. Terus itu yang sebagai dindingnya apa? Sebagai dindingnya Lantai kayu atau kayu pertama, papan? lantainya itu dari papan semacam para-para. Para-para di sini kogo. Kogo itu. Itu terus dindingnya itu dari kayu, papan dari hutan itu, tali keliling. Kemudian di tengah-tengahnya itu mesti ada perapian. Nah, itu untuk keluarga ya di sini. Itu kira-kira kalau ukurannya, lebarnya, diameternya berapa? Bentuknya kan masih bulat ya? Ya. Lebarnya kira-kira 4 meter persegi, 4 meter keliling. Diameternya kira-kira ya 4 meter. Diameter ke sana itu 4 meter, terus keliling gitu ya? Nah, itu namanya rumah adat itu adalah Hunai. Hunai. Ya, Hunai. itu sangat terkenal. Hunai ya kan? Ya. Kak, tadi dindingnya itu terbuat dari kayu, itu papan atau kayu ranting-ranting yang disusun? Papan. Oh, papan ya? Ya. Jadi papan itu berarti diolah, berarti digergaji gitu? Tidak. Dibelah terus dibelah pakai parang, terus dihaluskan pakai parang gitu. Belah pakai kampak. Ya gitu ya? Ya. Ya, ada gergaji di sana. Ya, ada gergaji. Ya. Terus itu di dalam itu di lantai apa ada kayak bed atau tempat tidur apa gitu kayak gini gitu? Di dalamnya ya papan Gitu. Jadi langsung di bawah. langsung di para-para tadi. Oh gitu. Jadi kayak Tengahnya tempat tidur ya? Di tengahnya ada perapian, semacam lantai gitu. Di tengahnya ada perapian. Nah, itu untuk tidur keliling di situ. Makanya anak-anak kami itu kakinya mesti luka-luka itu karena kena kepletihan apinya itu. Nah terus Itu sebagai penghangat
Karena di dataran tinggi. Karena dataran tinggi suhunya. Nah, terus itu kalau perapian itu langsung di tanah itu. Bukan di Para-para tadi. di para tadi, di Kok tengahnya terbakar? tengahnya dilubang papan, baru diberi tanah, Oh, gitu. terus baru Perapian. perapian. Terus jadi itu dari tanah luar naik ke rumahnya itu berarti ada trap gitu ya? Atau setengah meter tingginya? Ada tangga-tangganya. Ada tangga-tangganya. Jadi kira lantainya tuh berapa meter tingginya? 1 Kira-kira meter? setengah meter. Oh, setengah meter ya sekian ya. Jadi rumah adat itu namanya Hunei. Oke, jadi itu kakak-kakak dan adik-adik kita mengenal rumah adat Papua namanya Hunei. Nah, kita akan teruskan pengalaman Kak Haji Nurkalis ini. Saya mengingatkan yang belum subscribe, segera subscribe. Agar apa? Bisa mengikuti perkembangan video-video kami berikutnya. Yang kedua, share kepada teman-teman kita yang membutuhkan, like dan berikan komen positif di kolom komentar. Ya. Sekarang kita lanjut, Gaji. Oke. Mungkin ada budaya yang lain selain itu, mungkin senjatanya. Nah, untuk senjata di sana senjata adatnya itu adalah tombak, kemudian panah, kemudian parang. Tombak, panah, parang itu ya. Ya. Itu alat untuk keseharian gitu. Kesehariannya itu dibawa kemana-mana ya itu. Bukan untuk perang, bukan untuk nakut-nakuti orang. Ya tidak seperti itu. Itu memang budaya adatnya seperti itu. Jadi kalau kemana-mana bawa parang atau Bawa jalan-jalan bawa panah, bawa tombak. tombak itu memang untuk kebiasaan kalau kita seperti petani kita ke sawah bawa sapit itu ya. Betul. Petani kita ke sawah bawa pacul kayak gitu ya. Nah, betul. Jadi kemana-mana ya dibawa. Kemanapun pergi tidak ketinggalan itu barang. Jadi kalau misalnya kalau toh ada diundang tetangganya selamatan itu ya bawa itu ya. Dibawa. Nonton sepak bola ya dibawa. Ya itu yang khas dari saudara kita yang ada di Papua, bagian dari NKRI. Baik, itu senjata. Sekarang mungkin ada kesenian, tarian. Oke. Untuk tarian yang biasa digunakan untuk menyambut para Pejabat, tokoh, tokoh, tamu, pejabat, itu nama tariannya adalah Yosim Pancar. Yosim Pancar ya. Ya. Jadi itu tari yang mereka pakai berhias itu, Ya. macak itu, terus pakai tombak juga sambil lompat-lompat itu ya. Ya. Itu diiringi musik apa enggak ini? Ini teriakan. Oh begitu. Loh, berarti Kak Nurkalis dulu datang ke sana disambut itu juga. Iya. Keren. Ini kakak pembina Terus disambut yang di atasnya Yosim Pancar. dikasih rumput-rumput untuk hiasan, kalau sini mahkota gitu. Ah. Tapi itu pakai dari rumput alam. Tapi kelihatan bagus. Rumput alam itu berarti dia buat saat itu gitu kira-kira. Iya. Dadak langsung. Dadak. Ya itu yang keren dari saudara kita di Papua. Ya, jadi itu namanya tari Yosim Pancar ya. Tari Yosim Pancar itu yang terkenal di sana. Nah sekarang kita akan mengekspor lagi adalah kebiasaan sehari-hari. Mereka itu bertani, berladang, atau apa? Ya. Terima kasih Adit. Ya. Untuk kebiasaan saudara kita di sana itu, yang perempuan itu yang kerja. Jadi yang bekerja yang perempuan. Ya. Terus yang lakinya kemana? Yang lakinya ya tonak-tonak, Tonak-tonaknya apa? jalan-jalan. Jalan-jalan. Tonak-tonak itu jalan-jalan ya? Karena mereka berprinsip perempuan itu sudah dibeli. Tidak dibeli untuk menjadi istrinya dan untuk menjadi pekerja. Ya. Gitu ya. Jadi kayak itu bekerjanya apa? Yang sehari-hari misalnya di kampungnya kakak itu orang tua Menanam makanan pokok, menanam menanam nota. berladang. Namanya nota. Buat bedengan-bedengan 1 meter persegi gitu, terus ditaruh rumput, terus ditutup, terus ditanam di atasnya. Nah, mereka alat bekerjanya apa? Kayak cangkul gitu apa? Alatnya skop, namanya Hanya skop itu ya? Iya. Oh, jadi ya kalau di sini ya skop itu ya. Ya. Terus mereka bertani itu sudah pakai pupuk kandang atau menggunakan pupuk-pupuk alami atau hanya sekondisinya tanah Papua itu? Menggunakan pupuk kompos. Pupuk kompos ya. Jadi di sana cari rumput yang tinggi-tinggi itu dibabat, taruh di atas bedeng, ditutup lagi, terus ditanami di atasnya,
Nah, itulah cara tanam mereka. Nah, cara bertanamnya itu mereka di sawah itu sawah miliknya sudah tetap atau berpindah-pindah atau nanti tetap menunggu itu dilebarkan lagi semakin luas gitu. Itu kebunnya sendiri-sendiri. Nah, jadi mereka sudah punya kebun punya sendiri-sendiri area ya? wilayah sendiri-sendiri. Jadi kebun tetap. Kebun tetap sudah kayak gini ya sebenarnya. Oke, nah itu mata pencariannya berarti berkebun, berladang, Bercocok ya. tanam. Ya. Jadi mengolah hasil bumi masyarakat Papua. Nah, ketika Pak PPL-nya mengajari tanam padi itu lebih lucu lagi. Ya. Jadi diajak tanam padi itu kalau di sana itu 6 bulan baru panen kan? 6 bulan ya, jadi Ya. panjang ya. Ya. Terus apa itu panen diambil dipinggirkan ini dikupasi satu-satu. Jadi biji padi, gabah itu Gabah dikupasi satu-satu. belum punya cara gimana. Jadi belum tahu caranya bagaimana itu dikupasi satu-satu. Nah setelah Pak PPL bawa lumpang buatan itu akhirnya tahu oh, caranya membuat nasi, bahannya nasi itu seperti ini gitu. Gabah dari beras, dikupasnya dengan ditumbuk ya. Ya. Tumbuk pelan-pelan akhirnya lepas, baru diayak. Tampil gitu, terus menyisihkan kotorannya, tinggal berasnya yang Nah, siap sampai dimakan. Kak Nur Koles pindah ke sini tahun 2000, pertanian padi sudah ada ya, Kalau di nabirenya. Nabirenya itu kan ada transmigrasi, jadi pangan sudah mencukupi di sana. Dan masyarakat sana sudah mau bercocok tanam padi bisa ya, Bisa. sudah bisa ya. Gitu Kak, unik kayak. Ini pelajaran buat kita. Jadi ada budaya Papua. Nah sekarang ke arah di sana ada suku-suku. Ya. Ya, yang kakak tempat itu mesti ada ketua sukunya atau pemimpin sukunya gitu. Itu ada nama khusus atau apa? Kami yang kami tinggali itu terkenal suku Ekari, ya. Suku Ekari. Perlu diketahui bahwa di Irian Jaya itu sekitar 200 suku, 600 bahasa. 200 suku, 600 bahasa kurang lebih di Papua. Kurang lebih di Papua. Yang ditempati itu di Nabire yang di Yang saya tempati itu Kampung suku Ekari. Kalau Ekari. di wilayah Wamena suku Dani. Suku Dani, suku Moni itu. Kalau di Merauke namanya suku Asmat. Kalau di Bia ya suku Bia. Kak, berarti yang tadi suku apa namanya? Ekari Ekari itu berarti ada kepala sukunya. ada. Kan Dokter pernah nemui kepala sukunya atau diundang atau apa gitu? Itu yang ngantar dari turun yang pertama dari wilayah YGYPA, Kecamatan Mafia itu yang harus jalan 1 hari karena ada teman jatuh, akhirnya jadi lebih setengah malam. Itu yang ngantar ke kepala suku. Pak kepala suku itu ya. Kepala suku ngantar sampai di kecamatan. Sampai segitunya ya. Jadi ya sayangnya untuk bahasa kakak itu kita pelajari bahasa itu sangat sulit, kesulitan kami karena tiap kampung itu bahasanya lain, tidak sama. Kecuali yang bahasa umum, misalnya masalah uang, nah itu bisa sama. Tapi untuk komunikasi itu lain-lain. Kami kesulitan di situ, jadi pakai penerjemah. Ya. Tapi untuk ke murid, ke peserta didik di pramuka maupun di sekolah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi Paham mereka ya tapi. Ya, terbalik-balik. Nah, susunannya kebalik-balik ya. Ya, kadang dipotong-potong. Misalnya, Kamu sudah punya buku misalnya. Kok suku buku? pakai itu ya, Kok suku buku? disikat itu. Kalau sudah punya buku, maksudnya seperti itu. Jadi berarti pelajarannya kita komunikasinya harus pelan-pelan dulu ya Kak. Iya. Berarti harus menerangkan dulu pelan-pelan. Kira target kurikulum itu ya rada panjang ya pencapaiannya ya. Ya kita menyesuaikan situasi dan kondisi. Ya. Ketika kehabisan kapur ya
bagaimana pramuka kita terapkan untuk bisa mata pelajaran bisa tersampaikan. Tapi yang mempermudah kami ternyata bahasa isyarat yang materi pramuka itu kita terapkan di sana bisa. Apa bisa bahasa isyarat apa itu? Ketika waktu turun yang pertama di kampung Yudhiyeba itu kan kita 1 hari dari pagi belum sarapan karena jam 5 harus sudah berangkat. Isyarat lapar gimana? Ya ini pegang perut terus gini aslinya iya saya tahu gitu. Nah, jadi pegang perut terus sama gini-gini. Gini itu lapar berarti ya? Belum makan gitu ya? Itu isyarat yang kami sampaikan yang kami gunakan dalam pramuka untuk jadi lucu banget ini. Karena kalau ini ada pengalaman yang menyedihkan, ada pengalaman yang lucu banget ini. Saat itu kira-kira Kandokala juga ketawa gitu ya? Mungkin dia rodok jadi geli banget gitu ya? Ya itu yang repot yang gini. Apa itu? Mau minum tidak ada, langsung digandeng diajak turun ke tebing, terus kotaknya Pak Badan ditancapkan sebagai talang ke mulut. Ini menarik. Ini karena air di sana mungkin di tebing itu banyak mengalir air gitu ya. Terus daun pandan itu hanya untuk talang. Ya, mengalirkan dari tebing itu ke mulut kita. Ya. Jadi panjangnya sekian kira daun pandan. Kira 25 cm. Nah, daun pandan itu kan ada lekuknya gini ya. Oh gitu, saya tahu. Diambilkan gitu, pancuran ke sini, ke mulut kita. Jadi begitu langsung minum gitu ya. Jadi itu berarti air mineral yang sesungguhnya ya berarti. Air mineral yang sesungguhnya. Air alami belum terkontaminasi dan sehat juga nyatanya. Sehat juga. Ini pelajaran buat kita. Jadi kalau segala sesuatu itu pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa alami ternyata sehat gitu lah, menyehatkan. Tapi kalau sudah tercemar seperti di daerah kita, ya itu kita tidak tahu, harus dimasak dulu. Dan di sana tanpa dimasak begitu. Jadi kalau kita bertamu di suatu rumah Bunai tadi, airnya nggak ada. Termasuk dia punya tempat khusus untuk menjamu tamu ini berupa air, ketela, makanannya ketela, minumnya ini ada. Oh kalau itu ada ya? Ada mata air khusus untuk minum ada. Nah tempatnya juga bambu dipotong kira panjang 10 cm itu untuk minumnya. Oh jadi untuk gelasnya? Untuk gelasnya. Nah, berarti menyediakan air di dalam rumah itu berupa pancuran atau sudah dikendi atau apa? Pada tempatnya apa ya, kayu yang dilubangi seperti kalau kita di sini jaret gitu lah. Jadi dia memang menyediakan itu ya, daripada sudah minum ke sana kan enggak gitu lah. Enggak, itu kalau dalam perjalanan enggak. Kalau dalam perjalanan ya. Kalau di rumah ya seperti itu ya. Oke, pelajaran kita adalah bahasa isyarat itu penting. Saya kira tadi bahasanya mau pakai Morse apa semapur gitu ya. Ternyata hanya begini aja. Begini sama belum begini. Mereka tahu begini. Oke, ya begitu ya Kak ya. Nah, berikut kita sudah di penghujung acara untuk sesi budaya ini. Yaitu adat di sana kalau punya hajat atau tasakuran atau menikahkan anaknya, kalau apa itu kayak apa? Yang di kampung Kakak? Pesta kampung namanya. Pesta kampung ya? Ya. Setelah dari gereja, terus apa itu pulang di kampungnya. Di gereja itu berarti pemberkatan itu? Pemberkatan. Dijodohkan itu oleh pastor? Ya. Itu istilahnya apa itu? Status atau apa? Ya itu. Dinikahkan di dalam gereja. Disahkan di gereja, pulang. Itu ya pakai apa? Rumput-rumput yang diikat di kepala, mungkin diikat di badannya, tidak tahu gatal atau tidak. Menurut saya kok gatal, tapi mereka biasa saja. Jadi ya seperti itu, pesta nari keliling bersama-sama gitu. Nah itu apa hidangannya apa? Ketela tadi. Untuk kami itu ya ketela itu tadi dan keladi ya. Keladi yang sudah dibakar dan ketela yang sudah dibakar. Tapi jarang undang kami. Kebetulan pas kita kunjung ke situ, nah itu ada pesta kampung, kami dipersilahkan untuk ikut gabung gitu. Itu pas dihadiri Kak Nurkalis itu pesta pernikahan juga. Pernikahan. Nah,
Kak, itu di sana ada bakar batu. Ya, Apa ya dalam keladi sama ketela itu ya? betul. Bakar batu ya. Bakar batu. Jadi ada perapian di situ, dikasih batu, jadi batu itu untuk menahan panas. Kira-kira begitu. Jadi buat lubang kakak, dikasih daun, terus batu yang sudah dibakar ditaruh di situ, kemudian ketela atau ayam, misalnya daging ayam taruh di situ, tutup daun lagi, batu lagi, daun lagi, ketela, daun lagi, Bersap-sap itu, berlapis-lapis itu. lapis-lapis terus ditutup. Jarak 1 jam itu 1 jam. sudah bisa dinikmati ya. Ya, jadi panasnya itu dari batu tadi. Dari Jadi batu. bukan dari api langsung. Bukan. Itu bukan ya. Bukan. Jadi batu yang sudah dipanaskan, Ya. taruh di situ. Jadi agak cepet dong bawa batunya ke situ ya karena panas ya. Dipakai capit gitu kalau bahasa Jawa. Di situ dikasih, terus ditutupi itu diperam. Ya. Jadi supaya panasnya itu tetap bertahan di situ. Ya, ditimbun tanah. Jadi itu batu yang dibakar tuh warnanya menjadi merah atau ya tetap kayak batu tapi hitam ya. Nah, jadi kayak batu dibakar tuh hitam gitu ya. Saya bayangkan aja seperti itu. Nah, itu adat Papua. Namanya bakar batu. Hasilnya pembakaran tidak kosong, tidak ada hangus, tidak ada bersih. Cuma lembek, Karena lembek lunak ya. lunak, Jadi lunak. Jadi itu bakar batu alami. alami. Itu benar-benar teman-teman dulu di sana merasakan ketela sana ya. Betul. Terus yang tadi satu tadi ketela sama apa tadi? Keladi. Keladi itu apa? Bode atau Keladi itu kalau di sini betul yang dijajakan di pinggir-pinggir kios di wilayah Sampin, Bronpas itu. oh betul kayak gitu ya. Jadi betul itu yang di dalam tanah ya itu ya. Nah gitu. Kakak-kakak, bagaimana kita telah mendengarkan kisah yang luar biasa yang mungkin bisa kita ambil hikmah dari seorang Kak Ci Nurkalis selama pengabdian di Papua menjadi guru SD Impres sekaligus pembina pramuka. Tidak tanggung-tanggung 15 tahun. Ya. Nah, Kak, pesan-pesan untuk kami semua para generasi muda, guru muda dan pembina pramuka muda. Pesan untuk saudara-saudaraku semuanya, kakak bina dan guru-guru semuanya saja, dimanapun kita bertugas, hendaknya kita harus ikhlas. Ikhlas, sama. Nah, itu. Karena kalau tidak ikhlas, kita tidak dapat apa-apa. Kalau ikhlas, kita dapat pahala. Tapi harus belajar, karena banyak. Kalau mengikuti emosi dan perasaan, kita pikirannya itu menderita. Padahal di balik itu hikmah apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, jadi tetap semangat berjuang. Itu yang kedua, semangat. Yang pertama ikhlas, yang kedua semangat berjuang. Dimanapun kita ditempatkan, Ya. disitulah kita mengabdi dan berjuang. Ya, seperti tanaman kelapa. Dimanapun harus bisa tumbuh dan harus bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, Masyarakat sekitar. masyarakat sekitar. Itu kakak pesan kami kepada Terima kasih mereka semua. Kak Ci Nurkalis. Ini petuah-petuah pada kita semuanya. Ikhlas sama tetap berjuang dimanapun berada. Seperti nilai filosofi dari tunas kelapa kita. Nah, luar biasa ya. Nah, itu episode yang ketiga ini semoga bermanfaat buat kakak-kakak dan adik-adik semuanya. Saya minta video ini di-share kemana-mana yang membutuhkan. Barangkali memang buat kita nggak berguna, tapi siapa tahu ini menjadi inspirasi buat generasi muda kita, adik-adik kita maupun kakak-kakak pembina kita untuk bekal kita mengabdi kepada negeri tercinta Indonesia. Baik menjadi guru, menjadi pembina kita atau pelatih ataupun apa saja yang berguna. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam.